Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya aturkan terima kasih bagi sahabat-sahabat saya yang sudah hadir di sini dan menjadi penonton pertama Rumah Dinas Bapak. Saya rasa ini adalah sebuah cerita yang dekat sekali dengan kita dan saya sangat beruntung Dodit Mulyatno yang sudah Mulyatno. Iya, nggak ada yang Pak, itu orang lain. Pak Panas ini disikin Erwiku. Saya lucu. Takutnya kan kecapean jaga warna gitu, ngantuk ya kan, jadi nggak ingat ya kan. Nah, jadi Mas Dodit ini membagikan cerita masa kecilnya yang menurut saya sangat inspiratif ya. Kita pasti punya cerita-cerita horor yang terjadi di rumah. Jadi kalau saya bercerita tentang cerita horor pada anak-anak saya atau ponakan saya yang begitu banyak di keluarga Serbia itu, yang paling menarik adalah cerita-cerita horor yang terjadi di rumah sebetulnya. Dan di sini ini based on true story. Kenyataannya ada, penjaranya ada, ya kan? Dan ada tadi lihat closingnya, ada footage asli dan kita combine dengan apa yang kita ada di film ini. Jadi menyajikan sebuah peristiwa realis dengan segala peristiwanya yang memang menegangkan, ya, membuat kita teriak, tetapi juga membuat kita tertawa. Itu yang menurut saya kita butuh hari ini. Ini pertama kalinya saya di ruang editing dipelototin sama Pak Pares. Kenapa? Karena saya nggak bisa berhenti ketawa. Jadi daripada saya ganggu, ya udah saya melipir dulu deh keluar gitu. Karena lucu banget sih. Ini materinya solid banget, komedinya dapat, dramanya dapat, horornya juga dapat, dan sangat puas itu tentunya semuanya. Ya, dan harapannya buat penonton nanti Pak, setelah menonton ini apa Pak? Dia happy. Yang kerasa nggak sih bulan Juli itu ngerasa berat gitu kan? Iya benar. Mudah-mudahan di bulan Agustus nih, 8 Agustus tuh merdeka gitu, happy gitu. Yes. Amin, terima kasih kalau itu. Waktu pertama kali dihubungin sama Bapak, terus ditawarin mau nggak bikin horror komedi gitu dari threadnya Mas Dodit gitu. Reaksi saya langsung mikir gitu. Akhirnya nggak cuma horor doang gitu. Ya walaupun masih ada horornya gitu ya, tapi akhirnya bisa nunjukin gitu ada komedinya juga gitu. Yeah. Kemudian kami diskusi, saya ketemu lagi sama Mas Dodit, makin nyambung lagi, makin wah kayaknya memang harus kita bikin nih. Tapi waktu itu yang kita sepakati di awal bahwa walaupun ini film horor, tapi ini harus bisa membawa perasaan hangat gitu nontonnya gitu ketika nonton dan selesai menonton gitu. Jadi bukan selesai nonton terus misalnya besok kalau nonton film horor kan ketakutan gitu kan atau depresi gitu kan. Tapi kepinginnya nonton film Rumah Dinas Bapak itu rasanya happy gitu. Kalau mungkin kalau teman-teman sempat nonton Instagram kita kan suka keluarin BTS yang di lokasi syuting. Ya memang kita sebercanda itu sih. Maksudnya di lokasi syuting tuh, gak tau ya, mungkin karena belakangan saya bikin horor terus ya. Itu bikin horor komedi, gue ketawa setiap hari. Walaupun medannya susah di hutan gitu. Di Flora Mas, bukan Medan. Berani-beraninya koneksi sutradara. Gantian bisa. Pertama sih disonding sama Mas Dodit untuk diminta ikut terlibat di proyek Rumah Dinas Bapak ini. Kemudian dari Pak Parosnya sama telepon, halo Erwin, iya kapan berangkat Pak, kosong. Kayaknya kerja deh ini kayaknya. Tapi happy banget dan karena dari tweetnya Mas Dodit juga emang seram tapi ada lucunya juga gitu. Ditambah skrip dari Evelyn udah ada komedinya. Pas kita reading bareng, kita remuk bareng komedinya biar lebih oke lagi gimana, dibantu Mas Dodit. Ya semua cast lah, Mas Fajar, Mas Dana, Mbak Putri, segala macamnya. Jadinya berasa akan oke sih ini pas syutingnya gitu, agak lebih mudah lah. Awalnya dari sebuah thread yang agak amburadul ya. Saya tulis di Twitter sebisa saya sambil mengingat-ingat soalnya itu waktu itu lockdown pandemi itu.
Terus kemudian saya terus itu Memang caranya ngomong memang gitu, bukan pengen nangis bukan. Tapi ini emang cerita dari ayah saya yang setahun lalu udah meninggal. Mas susah nangkepinnya itu. Jadi mulai terbawa sampai hari ini ya. Dan kiprol. ini masih pakai cosplay jadi bapak saya, pakai seragam seperti bapak saya ini, jadi saya sangat perasaan saya tuh kayak campur aduk gitu. Tapi saya senang ketika setelah diberitahu reaksi rekan-rekan sangat bahagia, terima kasih. Semoga menular di penonton beneran. Oh iya. Ini bukan Tapi ketawanya nggak peres kan? Jujur ya, makasih banget. Biasanya saya tuh kalau main film tuh berperan selalu mengingkari pribadi saya sehari-hari. Pribadi saya sehari-hari itu biasanya glamor. Enggak, jadi saya selalu diposisikan sebagai komedian, tapi di film ini saya berperan mencoba menjadi bapak saya menggambarkan, mengingat-ingat tabiat bapak saya, jadi saya usahakan mirip, jadinya begitu gitu, nggak terlalu berkomedi juga karena porsi komedi sudah saya serahkan sama Sugeng dan Kasno. Pertama ditawarin sih pas dikasih tahu sama Mas Dodit, aku bilang wah ibuku tuh ngefans banget sama Mas Dodit. Jadi begitu ditawarin, oh ayo banget nih, terus aku pamer sama ibuku. Tapi menikahmu kok sama orang lain? Cuma fans doang. Salah ya? Iya sampai. Belum nikah dia. Aku tuh berharap pas kita syuting kan kamu belum nikah, kok nggak ada cinlok-cinloknya? Katanya kalau biasanya syuting tuh cinlok, ini apa ini? Yang cinlok malah Sugeng sama Kasno. Ini setiap hari kayak gini nih, ketawa terus. Aku sebagai orang yang introvert tapi nggak capek dikelilingi karena setiap hari ketawa, senang banget. Pertama kali aku di kontak sama Mas Bobby, cuma ditanya sih kan free nggak? Terus kayak iya free Mas, ada apa? Aku ada project nih gitu, horror komedi. Ayo. Ya Mas Bobby langsung ayo. Padahal aku belum tahu karakternya apa, dan fun fact aku tuh sebenarnya takut dapat karakter yang kayak hamil gitu, kayak nggak tahu ya, belum siap aja gitu. Sampai akhirnya baca skrip kayak kayaknya aku harusnya baca dulu baru ini. Tapi ternyata setelah dijalani menyenangkan, dan untungnya sama semua yang ada di sini, jadi prosesnya juga menyenangkan dan apa ya, rasanya setiap hari tuh pengen ketemu dan pengen syuting terus. Boleh nggak sampai sekarang syuting terus gitu? Kamu aja kita enggak ya? Ya kalau syuting terusnya ayo sih aku. Ayo kerja ya. Iya kerja. Pasti semua di sini juga ngelihat baru beberapa jam aja udah happy banget kan? Aku yang setiap hari gitu ketemu. Lihat mau barengan sama Sadar Agung terus. Ayo. Jujur ini syutingannya berat banget, parah, beban sekali karena kayak aku sendiri perlu konsentrasi yang lebih karena tiap hari ketawa terus seru banget, parah seru. Dan aku salah satu mungkin jajaran cast yang paling receh di sini, jadi sedikit sulit untuk konsentrasi. Jadi ketawa dikit mereka kasih jam sedikit untuk ketawa gitu ya kata ya. Tapi itu justru yang bikin aku paling kangen juga sama syutingan ini gitu. Pertama kali ditawarin juga, jujur udah dari lama, saya juga udah pendengarnya juga Mas Dodit, saya udah baca juga. Allah, yes. Tadi di briefnya gitu. Oh di briefing. Di briefing ternyata maksudnya. Aku juga udah baca juga, aku salah satu pembacanya juga, dan dengar juga disertai sama Mas Bobby, yang mana ini pertama kali gue juga syuting sama Mas Bobby. Yes. Dan jajaran cast yang luar biasa juga, jadi sama sekali tidak ada alasan untuk tidak ikut gitu, kayak oke, ayo gas. Alasan kita memang cari ke sana karena saya mau
di beneran hutan jati yang memang pohonnya besar-besar gitu. Pas kita dari Jakarta sampai Jawa Barat belum ketemu, akhirnya ke Jawa Tengah. Kita dapat lokasi itu yang memang hutan jati beneran, Mas, hutan jati beneran yang gede-gede. Teman-teman dari 200 tahun juga mungkin yang datang. Iya. Terus lokasi rumah juga kita dapat asli yang usianya udah 100 tahun. Wow. Itu rumah dinas beneran perhutanian dari kayu-kayunya kayu-kayu besar zaman dulu. Otentik banget, tapi saya bilang sama teman-teman ini kayaknya kita bakal susah secara geografis, tapi kita bercanda aja ya biar gak terasa susahnya. Gitu. Aku senang sama treatmentnya Mas Bobi Prasetyo ketika reading yang intens sekali readingnya, terus mulai dari awal sampai akhir kayak gitu-gitu tuh menurutku efektif ketika memunculkan komedinya. Karena kalau misalkan kita fokus sama satu scene terus fokus sama komedinya juga kayak akan bias aja dalam pikiran kita gitu kan. Ketika Mas Bobi ngasih treatment dengan baca dari awal sampai akhir, selalu seperti itu setiap hari itu, jadi ketemu di sini lucunya nih. Meskipun udah kelewat kemarin, ketemu di sini lucunya. Jadi memang dibantu Kairin dan lain-lain segala macam juga komedinya berkembang setiap harinya, setiap readingnya. Secara komedi sebenarnya lancar aja karena kan dibantu teman-teman, teman-teman komedian juga, ada konsultan komedi, skripnya juga udah komedi banget. Saya sih lebih kepada persiapan di awal tuh harus bulking kan. Sama Pak Tarwas tuh langsung dibilang, tapi kau harus naikin badan. Ngeri. Emang dikasih perantor. Akhirnya saya nge-gym kan. Ngeri sih. Ada kali 4 kali waktu itu. Waktu itu terus 4 kali terus berhenti karena takut kegedean kan. Dikurusin lagi kamu. Beberapa kali udah sering ngaca, saya nge-gym dikit ngaca. Iya. Karena kan sebenarnya kalau misalkan di film latar tahunnya sekitar 1990-an gitu kan. Kalau aku beda dengan Mas Dana harus nge-gym, kalau aku memang sudah body goals gitu. Kurus, kering gitu ya. Mungkin satu hal yang ingin saya bagikan kepada teman-teman, proses produksi film ini itu alhamdulillah selalu dilancarkan semuanya. Waktu kita milih Fatma, waktu itu juga kita bilang kalau boleh hantu itu jangan pakai cast yang udah dikenal deh, biar orang nggak mempunyai referensi apapun tentang karakter itu. Terus kita menemukan Dodit kecil yang menurut saya juga dia aktor luar biasa yang akan menjadi aktor masa depan kita. Tentang bagi itu. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman hari ini yang udah hadir. Semoga bisa mengabarkan yang baik tentang karya ini, dan kepada semua yang udah terlibat di sini. Terima kasih. Semoga karya ini menjadi sesuatu yang bisa kita rayakan pada saat nanti 8 Agustus sambil merayakan kemerdekaan. Oke, siap. Terima kasih. Dan juga kita ucapkan terima kasih buat teman-teman media.